Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Dari kitab Keluaran 31 ayat 2-11 berisi Tuhan memberikan keahlian, pengetahuan, dan pengertian kepada Bezalel dan Aholiab serta beberapa orang lain untuk membangun kemah suci. Lalu diadakanlah persembahan khusus seluruh umat Israel bagi pembangunan kemah suci tersebut, sehingga persembahan mereka lebih dari cukup. Diambil dari Keluaran 36 ayat 6b sampai 7. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara, seperti juga kita yang telah dipanggil Tuhan dalam proses membangun bait suci yang ada di dalam diri kita sendiri, apakah Tuhan sudah memberi keahlian? Ya, Dia bahkan sudah memberikan bukan saja keahlian, juga pengetahuan dan pengertian di dalam kita. Pada saat kita percaya, kita menerima Roh Kudus yang sampai sekarang ada di dalam diri kita. Selain itu, kita juga menerima kuasa yang menjadikan kita mempunyai 5 jabatan, yaitu gembala, pengajar, nabi, penginjil, dan rasul. Juga kita menerima karunia-karunia-Nya yang menjadikan kita umat ciptaan baru yang dipisahkan dari orang dunia. Kita juga menghasilkan buah-buah roh yang merubah karakter kita sehingga membuat kita umat ciptaan baru. Kita bersyukur akan semua pemberian ini dan kita tahu bahwa pemberian ini seperti juga umat Israel sudah lebih dari mencukupi, bahkan berlebih untuk simpanan kita selama kita hidup di dunia. Semua karunia itu akan berguna apabila kita mempergunakannya, seperti juga penerangan di rumah kita yang akan berfungsi ketika meng-on-kannya. Kalau tidak, itu semua menjadi hal-hal yang sia-sia. Seperti lampu-lampu dan alat elektrik di rumah kita akan sia-sia kalau tidak di-on-kan, dan rumah kita akan gelap gulita. Demikian juga kalau kita tidak membuat Roh Kudus yang sudah di dalam diri kita itu bekerja, kita tidak dapat fungsinya, saudara. Kita tidak dapat menikmati manifestasi dan pekerjaan Roh Kudus tersebut. Dari Yohanes 16 kita memperoleh fungsi-fungsi Roh Kudus seperti menghibur, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin, mengungkapkan hal-hal yang akan datang, mengajar akan kebenaran yaitu firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus, memuliakan Allah, dan masih ada yang lain. Semua fungsi Roh Kudus ini menjadikan kita mempunyai pikiran seperti Kristus, seperti di Filipi 4 ayat 8, mempunyai buah-buah roh seperti di Galatia 5 ayat 22, dan membuat kita seperti gambar Yesus. Jadi saudara, fungsikanlah Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, dan mari menikmati kemenangan kita dengan perlindungan dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dalam persekutuan atau kuat kuasa dari Roh Kudus. Sekian renungan hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengetahuan kita akan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Haleluya.